Bun Besti, siapa nih di sini yang mau ikutan olahraga bareng sama aku? Jangan lupa nih datang ke Weekend Workout Wellness tanggal 11 sama 12 November dan juga 16-17 Desember di Urban Forest Cipete. Karena bakal banyak banget nih aktivitas seru lainnya. Pokoknya seru banget, catat tanggalnya ya. See you! Rentetannya banyak, Nggak bisa diganti-ganti. Udah nggak bisa deh BM-nya. Nggak bisa BM, iya kan bisa kan ada BM, ganti. BM itu biasanya bahan numpuk, itu jadi curhat. Nanti ya kita udah mulai fitting, ada sekitar 50 ya. Banyak banget. Banyak banget, karena memang ini tren Ria Miranda tahun depan itu apa sih, dan ini udah masuk tahun ke-11 annual show juga gitu. Kita Aku jadi mencoba merinding konsisten. Terus tahun ini insya Allah di 7 Desember kita ngadain annual show, yaitu sekitar 50 looks yang akan ditampilkan. Uni yang paling disenengin, paling enjoy di saat menjalani bisnis ini tuh apa? Ya pasti kan naik turunnya ada, susahnya juga ada. Tapi apa sih yang bikin akhirnya terus mau lanjut terus gitu? Terus kayak yang apa gitu hal yang menyenangkan dari semua ini? Yang paling menyenangkan dan excited itu biasanya tuh menentukan tren tahun depan. Itu sih, jadi kayak turunan kita tuh apa, tema besar kita apa nih tahun depan. Di situ tuh memang momen sama tim juga. Momen berhayal. Iya, jadi emang kayak kita kayak kadang ada nginep barengnya juga gitu. Jadi emang semua tim dilibatin untuk menentukan tren apa nih kita tahun depan gitu. Apalagi cerita yang mau kita angkat gitu. Nah di situ tuh momen-momen yang kayak bebas ya mau browsing apa aja. Terus kayak sebelumnya kita harus jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ya kemana aja sih, nggak mesti keluar negeri, keluar kota juga gitu ya, ke mall aja. Rame-rame, cari inspirasi. Iya, jadi momen itu sih yang paling seneng gitu. Biasanya di tengah tahun, bulan-bulan Juni gitu, untuk kayak brainstorm buat tahun depan. Brainstorm buat tahun depan, benar di bulan Juni. Yaudah itu udah ada turunannya, biasanya aku lebih ke keywordnya apa, terus aku pengen ngangkat ini, juga lihat di WJSN juga tren tahun depan apa, terus apa yang bisa kita aplikasikan ke brand ini. Ya pendapat tim tuh benar-benar didengerin gitu. Seru ya? Seru itu. Apalagi kan ini udah mau 15 tahun. Iya, ya kan akhirnya kayaknya tuh kalau orang tuh udah ngeliat kayak gini, ini tuh Ria Miranda banget, bener nggak? Sampai dapet ke situ tuh untuk menentukan dari warna, dari pattern tuh kayak, oh ini nih Ria Miranda banget tuh bisa berapa tahun dan gimana akhirnya bisa mendapatkan itu? Tadi kan cerita sempat cobain warna bright juga ternyata nggak works, nyobain ini mungkin nyobain yang lain. Gimana formula itu tuh akhirnya berapa lama dapat dan gimana caranya? itu tahun kelima sih ya, tahun kelima. Oh masih jauh lah aku. Emang Gigi berapa tahun? Baru 2 tahun. Itu kayak masih cari-cari. Kita coba ini masih suka nyoba-nyoba gitu. Tim kalau tahun kedua biasanya tuh lagi hire tim, terus ada yang nggak betah keluar, ada yang masuk gitu. Terus tahun ketiga tuh udah mulai stabil, udah tahu maunya apa. Tahun kelima itu biasanya kayak kita mau berkembang lebih atau kita mau di sini aja tapi kita tetap jalan gitu dengan tim yang ada gitu. Nah itu tuh ketika 5 tahun udah mulai buka cabang nih di beberapa kota gitu. Udah ada toko-tokonya. Iya udah ada toko-toko, udah punya butik tuh tahun kedua punya butik sendiri di Jakarta. Terus itu tahun kelima tuh mulai rapihnya, timnya mulai dikumpulin. Oke, kita insya Allah pengen berkembang gitu. Ya udah kita lengkapin tim. Terus sampai tahun ke-10 itu mulai kegalauannya luar biasa. Oh beda lagi. Galaunya lebih ke manfaat brand ini untuk sekitar tuh apa gitu. Tapi makin lama tuh makin berat ya yang dipikirin, bener nggak? Bener. Bukan soal Ria Mirandanya lagi, bukan soal ya kalau cukup ya pasti udah alhamdulillah. Tapi kan apa yang bisa manfaat buat orang banyak tuh ada nggak sih, kita ada impactnya nggak sih buat ya negara ini atau lingkungan kita atau karyawan kita gitu. Di situ tuh 10 tahun kegalauan itu mulai. Tapi ini kan udah mau masuk 15 tahun. Iya, ya Allah. Galaunya apa lagi? 15 tahun ya target-target pasti masih ada. Itu dia menentukan tren tuh kayak momen bonding sama tim juga.
apa ya, emang kayak komunikasi sama tim tuh pokoknya itu sih yang penting. Karena bikin tim nyaman sama kita, terus jadikan mereka kayak keluarga, itu penting banget untuk mereka tetap bisa kreatif gitu. Bebasin mereka berpendapat, terus ya maksudnya bonding sama tim tuh penting gitu. Jadi cara komunikasi, art of communication itu kayak penting banget ya. Itu yang paling penting. Tapi kadang-kadang tuh bukan lihat hasil akhirnya, lihat show-nya, ngelihat hasil revenue-nya, tapi perjalanannya itu yang ternyata yang lebih berharga ya. Apalagi tahun ini kan, setiap tahun pasti ada annual show. Iya. Jadi penasaran tadi ngomong momen bonding, terus udah gitu mencari inspirasi. Kalau tahun ini bakal kapan dan juga koleksinya tuh seputar apa gitu? Nah, si momen menentukan tren itu memang goals-nya akhirnya tuh di annual show. Oh, berarti ini yang sudah ditentukan dari tahun lalu? Dari tahun lalu. Aku tunggu, sebelum temanya itu aku tanya dan juga kapannya, aku penasaran, ini kan dari tahun lalu sampai ini kan jangka waktunya panjang. Berubah-berubah lagi nggak sih biasanya? Berubah sih nggak, kita lock bener. Oh biasa lock bener. Karena udah mulai produksi juga. Oh terus beli bahan apa segala macam kan dari udah tahun lock kain, apa itu kayak rentetannya banyak. Timnya bisa juga banyak, udah nggak bisa deh BM-BM-nya Nggak gitu. bisa BM, ya kan biasanya kan ada BM. Ganti. Ada. BM itu biasanya. Bahan numpuk. Itu jadi curhat. Oke lanjut. Gimana ceritanya? Bahan jadi numpuk. Gara-gara aku. Banyak yang harus di itu sih. BM itu memang harus ada ngerem. Jadi antara tim itu juga perlu saling ngingetin gitu. Terus Ria Miranda ada brand juga kan, Ria Miranda Signature sama Ria Miranda Regular yang kita pakai sekarang. Iya, dua. Ini yang regular collection. Regular yang ini regular. Regular juga. Kalau Ria Miranda Signature tuh yang lebih show. Ya, lebih show. Jadi untuk annual ini yang mana biasanya? Lebih ke signature biasanya. Yang signature. Nah itu biasanya di awal Desember kita. Oh bentar lagi? Iya ini lagi stres-stresnya. Sebenarnya. Tapi seru loh, biasanya itu kan jadi momen, jadi momen, ya itu dia momen bonding. Minggu-minggu ini udah mulai fitting gitu. Jadinya. Aku jadi penasaran, jadi nanti show-nya di mana, kapan, terus ada berapa look, temanya apa? Nanti ya kita udah mulai fitting, ada sekitar 50 ya. Banyak banget. Banyak banget, karena memang ini tren Ria Miranda tahun depan itu apa sih, dan ini udah masuk tahun 11 annual show juga gitu. Aku jadi merinding loh. Keren. Ternyata ya, Masya Allah. Terus tahun ke-11, mau annual show lagi gitu, kayak deket banget rasanya. Tahun lalu nggak kerasa ya, Desember tahun lalu kita pertama kalinya pandemi ngadain lagi. Sebelumnya lagi kita bikin virtual show, terus hybrid gitu-gitu, kayak macam-macam ya. Gimana caranya kita tetap konsisten gitu. Show must go on. Iya, itu dia. Terus tahun ini insya Allah di 7 Desember kita ngadain annual show, yaitu sekitar 50 looks yang akan ditampilkan. Terus apa lagi ya? Temanya boleh nggak di-spill? Temanya sih nanti ya kita bahas gitu. Cuman ada tema besar di koleksi ini. Tahun ini tuh selaras. Kenapa selaras? Tahun lalu kita mau mencoba apakah kita akan bersinar tahun ini gitu. Amin. Kayaknya terus dong. Jangan cuma tahun ini. Nah itu dia, antara bersinar atau selaras ya gitu. Tapi kok aku nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu nyaman dengan kata-kata bersinar itu. Kayak gitu. terlalu terang gitu ya. Iya, kayak kita selaras aja ya gitu, tetap balance gitu antara pekerjaan dengan rumah gitu, kayak semua tim ini akan jadi turunan ke satu kantor juga gitu, hidup selaras. Terus dari koleksinya pun kita kayak lebih apa ya, tahun lalu tuh kita sangat bright. Aku mencoba sesuatu yang baru. Oh, tahun lalu itu justru. Tahun lalu. Mungkin nanti aku kasih lihat ya. Itu segala warna, mungkin itu gigi banget sih. Oh gitu, aku warna-warni banget hidupnya. Warna-warni banget. Karena ya setelah pandemi kita menghadapi perubahan. Iya, jadi udah mulai optimis lagi nih dengan percaya kalau kita tuh bisa menghadapi ini. Terus tahun ini kita selaras lagi. Selaras bukan berarti kayak kita harus turun gitu, menyeimbangkan semuanya lagi biar lebih stabil lagi gitu. Setelah kemarin kita turun, kita percaya, kita bikin sesuatu yang berwarna. Terus inspirasinya juga, inilah warna-warna ini yang warna ini warna favorit aku. Iya. Terus ya tahun ini selaras temanya, mencoba sesuatu yang lebih. Ada sesuatu yang beda nggak di annual show tahun ini?
Annual show aku pengen lebih intimate. Kalau sebelumnya kita tuh show yang Show gitu. show megah, runway apa gitu. Tapi di tahun ini tuh aku minta ke tim juga sih, kita coba ya sesuatu yang lebih intimate, lebih menyentuh audiens gitu dengan aku sendiri gitu. Terus kita juga ada Pengen bisa lebih ngobrol-ngobrol. Biasa kan kalau show kan abis itu iya, pulang kayak gitu ya. kaku gitu. Nah aku pengen lebih menyapa karena annual show tuh juga momen Ketemu. cabang-cabang aku kayak di alhamdulillah 44 store di seluruh Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Terus dari mimpinya dari Aceh sampai Jayapura. Alhamdulillah itu ketika pandemi kita buka di Jayapura. Aku belum kesana. Nanti kita kesana ya. Seru banget loh. Aku belum pernah kesana. Belum pernah kan? Iya. Nah itu nanti deh insya Allah tahun depan kita Amin, amin, kesana. amin. Terus itu momen customer juga. Aku namanya RMLC, Ria Miranda Loyal Community. Nah itu momen mereka kumpul juga biasanya di annual show itu. Annual show itu kumpul, bisa Semuanya. ngobrol, Betul, bisa betul. ketemu. Ya pas sekalian jualan. Sekalian pada ngetek-ngetek kan biasanya Iya, bayar semuanya. biasanya ada koleksi spesial kayak merchandise si annual show yang cuman ada dijual di saat itu juga gitu. Terus momen ketemu sama teman-teman juga, ngundang teman-teman semua. Ya semoga Gigi juga bisa Insya Allah datang. ya, aduh seneng banget kalau diundang. Iya. Kalau aku bisa datang, seru Iya banget dong. ya. Jangan lupa nih dicatat juga tanggalnya nih Besti. Jadi pada bisa nonton juga nggak sih? Apakah nanti ada live stream? Ada atau apa? live juga, Tuh, ada live juga stream. Jadi bisa undangan, lihat. kebanyakan Jadi kita bisa pada undangan. langsung nge-tag, langsung DM-in nanti. Koleksinya apa Ini gitu. koleksi aku mau yang ini, aku mau yang ini di tag buat tahun depan. Iya, bisa. Bisa dong. Bisa dong. Nanti dicatat tanggalnya, tanggal 7 7 Desember. Kita insya Allah udah lock juga di Intercon Pondok Indah. Pondok Indah. Deket kan? Dekat banget. Seru banget. Pokoknya semoga sukses, lancar, Amin. berkah buat semua yang ada di sekitar Ria Miranda Collection semuanya. Pokoknya lancar. Amin. Amin. Nah ini ngomong-ngomong soal Besti, Ya. ini ada yang mau curhat. Uni. Apa tuh? Nah makanya nih kita nonton ya. Oh ini dibacain aja. Bukan ini di DM, ternyata bukan video. di DM, Ini di DM ada yang ngirim message kayak gini nih. Halo Besti, nama saya Ulfa. Mau cerita, saya tuh punya bisnis sama suami. Tapi kok suami saya suka galakin saya gitu kalau ada masalah kerjaan dikit. Jujur saya suka baper. Kalau dari kalian yang punya bisnis sama suami, gimana sih caranya biar profesional dan menjalani dengan baik? Saya bisnis bersama suami saya juga. Saya juga. Gimana tuh? Gigi deh yang jawab ini nggak sih? Apa aku sesuai dengan pengalaman pribadi aku? Gimana ya? Ya tapi kadang-kadang itu butuh, menurut aku butuh butuh proses juga untuk sampai bisa terkoneksi dengan baik. Tapi satu hal buat aku pribadi, menurut aku ya setiap pasangan itu kan momen bondingnya sama momen bisa ketemu klik satu sama lainnya tuh kan beda-beda ya. Nah alhamdulillah tuh aku dapat rezeki momen bisa bareng-bareng, kliknya bondingnya tuh lewat kerjaan. Jadi itu menurut aku sangat amat aku syukuri gitu. Aku bisa kerja bareng, bisa punya bisnis bareng gitu. Itu salah satu yang menurut aku tuh yaitu dapat rezeki lah dari yang di atas gitu, bisa berbisnis bareng. Gak semua orang juga bisa berbisnis bareng sama, itu menurut aku tuh rezeki waktu bareng, rezeki untuk bisa ngobrol bareng, semuanya tuh karena kerjaan gitu. Kalau untuk, ya pasti kita tuh adalah kesalahannya kadang-kadang yang namanya laki-laki tuh ya tetap kepala rumah tangga gitu kan. Kadang-kadang kita tuh mau nurut tapi gimana kok kayaknya gue gak srek gitu. Ternyata tuh menurut aku tuh ada cara-caranya gitu untuk berbicara, apalagi di depan orang banyak gitu. Gak segampang itu untuk mengutarakan pendapatnya, apalagi kalau mematahkan pendapatnya itu jadinya pasti kita kena omel. Jadi biasanya ya cari-cari cara gimana sih suaminya lebih sukanya apa gitu, misalnya suka makan ya sambil makan. Ada cara-cara. Ada cara-caranya menurut kamu gitu. Kalau nggak tahu ya, aku tuh melihat akhirnya laki-laki tuh nggak bisa didikte gitu, kayak kamu tuh harusnya gitu, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Jangan itu. Lebih kayak menurut aku kayaknya lebih baik lebih didengerin. Cara komunikasinya juga. Kalaupun kamu misalnya baper, digalakin, juga jangan disalahin gitu, kayak kamu tuh jangan kayak gitu dong gitu. Aku sedih loh kalau kamu tuh gituin aku. Kayaknya tuh laki-laki lebih mendengar kayak gitu dibanding kayak disalahin gitu. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan cara yang lebih baik juga. Karena kalau digalakin
dibalikin digalakin jadi dua-duanya nggak ketemu Nggak gitu ketemu, biasanya. iya. Kalau aku emang Punya pengalaman barengnya itu dari awal? Oh iya, enggak 2009 terus Mas Pandu itu bareng di 2011. Karena nikah? Ketika baru punya anak satu. Dia Oh, gitu. resign terus fokus ke brand Oh ini. gitu, Iya. gimana itu ceritanya? Ini sebuah inspirasi juga gitu kan Iya. nggak? Apalagi nggak semua nggak semua akhirnya yang suami yang ikut istri gitu. Biasanya kan kebanyakan biasa istri ikut suami. Itu kan mengalahkan segala keegoan Iya. sebagai seorang laki-laki. Iya, Dan pasti iya. sebagai ibu, sebagai istri juga betapa mensyukuri hal itu gitu. Akhirnya bisa bareng atau gimana tuh ceritanya? Nah iya sebenarnya di tahun 2009 aku bikin brand itu belum ketemu. Belum nikah itu? Belum ketemu? Belum. Nikah tahun? 2011. Jadi 2012 awal lah gitu. Abis nikah udah mulai bantuin bikin branding logo gitu. Tadinya mah Pas PDKT bantu-bantu. tadinya mah bikin sendiri aja gitu. Terus bikinin logo. PDKT-nya itu bener. Oh gitu. PDKT-nya Kenalnya lewat dikenalin teman. Dikirain apa namanya? Tolong dong bikinin ini gitu dari klien. Kita yang Enggak dari klien, dikirain dari klien Oh gitu enggak. Pas kenal ternyata dia suka branding. Ya udah akhirnya dibikinin logo, branding apa segala macam. Oh ternyata turunannya banyak ya gitu. Dari segala paper bag apa segala macam. Terus di 2012 itu udah mulai full di brand ini. Oh, gitu. Karena yang ngeliat potensinya, terus ya aku udah mulai kewalahan ya, kaget ya baru punya anak satu, terus kok nggak bisa lagi sih nge-handle ini, jadi udah mulai kewalahan, itulah kita Akhirnya butuh turun gunung. bantuan orang gitu. Ya kadang-kadang kan apalagi di bisnis kayak gini, apalagi kita perempuan, aku juga ngerasain kita tuh pasti carinya orang yang terdekat kita dulu untuk bantuin kita gitu, bukan cari orang yang jauh-jauh dulu yang nggak kenal atau gitu. Yang mengerti, yang paling paham ya udah gitu. Akhirnya mau di perjalanan ya awalnya ya memang sangat terbantukan sampai bikin satu perusahaan jadi PT apa segala macam kan itu ya udah aku fokusnya ke kreatif jadinya. Jadi enak bagi sih. tugas. Nah, Oh benar, tapi menurut aku juga salah satu tuh yang bikin gak baper tuh kalau kita tuh tahu job desk-nya. Kita iya. bagi-bagi, jadi Bagi-bagi job desk. nggak cross tiba-tiba urusan itu kita juga ikut-ikut campur gitu. Itu dia. Itu cukup menghindari konflik juga gitu. Kalau misalnya kita wewenangnya di sini, ya udah dia di bagian mana gitu. Kalau aku kan lebih ke creative director, kalau Mas Pandu ke CEO-nya gitu. Jadi emang ke lebih seluruh ke bisnisnya, ya, bisnis. suaminya yang suami megang, kalau Uni lebih ke kreatifnya. Udah bagian kreatif udah aku aja gitu. Terus ya ada gitu, kadang kita mencampurkan urusan rumah tangga di rumah. aduh jangan deh. Terus ke bawah gitu. Ya pasti ada. Nah Itu itu manusiawi ya? paling ininya pas pandemi sih, kita nggak bisa ke kantor, terus ya udah akhirnya kita berkantor di rumah. Ya udah itu kayak ketemu tiap hari, terus ketemu di rumah terus. Ya ada anak juga. Nah di situ tuh yang kayak, aduh udah deh, udah nggak bisa nih kayaknya kayak terlalu bareng kayak gini gitu. Akhirnya kita coba ada satu kamar yang memang kita jadikan itu untuk area kantor gitu. Jadi keluar dari sini kita udah nggak ngebahas pekerjaan. Jadi pekerjaan itu hanya di area itu pas pandemi. Mau gontok-gontokan ya di situ. Setelah dari situ nggak boleh. Itu menciptakan boundaries, menciptakan itu kita yang bikin sih, kita nyamannya ruangan itu juga penting banget gitu. Benar-benar. Di luar dari situ ya udah jangan dibikin baper gitu. Iya, nah kalau sekarang udah di kantor, terus kita bikin perjanjian lagi. Ketika di rumah kita udah nggak ngebahas soal pekerjaan, karena akan kasihan anak-anak gitu. Kalau misalnya kita ya endingnya bisa berdebat soal pekerjaan, memang nggak ada yang mulus juga gitu. Ya kadang izin dulu, boleh nggak aku ngebahas ini sedikit aja gitu, karena aku cewek ya, kepikiran gitu, pengen cepet-cepet diselesaikan, minta pendapat. Nah kadang-kadang kan kita sebelum tidur itu kan kadang suka ngayal, aku pengen gini deh, pengen gitu kan. Kalau ngayal sih masih nggak apa-apa. Ini kayak ceritain satu masalah di kantor tuh kayaknya hindarin gitu. Ya atau berdua aja gitu. Pernah nggak sih, berarti kan sepanjang perjalanan pernikahan kan bisnisnya bareng gitu. Terus pernah nggak yang berduaan gitu akhirnya harus pergi, nggak boleh anak ntar dulu, bisnis ntar dulu, kayak honeymoon lagi gitu? Aduh, pernah mencoba gitu, kayak kita liburan bareng gitu.
Waktu itu kemarin terakhir kita pergi, tetap aja sih pengen kita ke exhibition ini yuk. Jadi Pengen hubungannya lihat tetap lah ya, pulang-pulang kita harus bawa oleh-oleh buat Iya tim. udah pasti. Iya, ke museum ini, tapi ya enjoy gitu. Kita ngebahas soal, ya inilah saatnya kita ngebahas soal pekerjaan gitu. Refresh ya. Refresh, terus pulang-pulang kita banyak ide gitu. Jalan-jalan perlu. Jalan-jalan perlu ya. Tapi aku tuh bersyukur ya juga kita punya pekerjaan bareng itu salah satunya kita lebih banyak berdiskusi. Karena aku melihat banyak juga pasangan-pasangan itu yang nggak pernah ngobrol loh bahkan. Jadi selama masih ada yang bisa diomongin walaupun bisnis dan akhirnya kemana itu akhirnya menemukan kita satu sama lain gitu. Bagaimana cara dekatnya gitu. Jadi nggak melulu ngobrolin soal bisnis menurut aku ya itu jelek juga gitu. Maksudnya jadi nggak ngurusin yang lain. Tapi itu momen bonding juga menurut aku gitu. Iya, dan pastinya itu me time buat kita sendiri. Aku kemarin baru aja pergi sama teman-teman. Iya, tadi cerita Besti. Itu pertama kali pergi sama Itu cewek? pertama kalinya cewek-cewek. Dan seru ya? Kayaknya perlu ya setahun sekali kayak gitu ya? Perlu deh. Boleh ya? Boleh dong. Izinnya tuh. Kan happy mom, happy family. Iya, itu dia. Oh ternyata gini ya rasanya gitu, kayak pergi sama teman-teman. Memang ya tetap sih oleh-olehnya buat anak-anak. Tapi berangkatnya ada galaunya juga kan? Oh iya, tapi setelah dijalanin ya refresh gitu. Pulang jadi lebih happy sama anak, jadi kayak lebih gimana, sama suami lebih senang gitu. Suami lebih senang, ada yang diceritain gitu. Karena kan momen kita emang kayak setiap hari ketemu di kantor bareng gitu. Itu ada momen-momen yang kayak aku kayak perlu sendiri dulu, aku perlu sama teman-teman dulu gitu. Karena ya itu nanti akan jadi konflik atau jadi berdebat terus, itu kan kayak nggak baik juga buat rumah tangga. Setuju. Nah itu mungkin Besti bisa dicoba atau salah satunya punya waktu me time, nggak bareng terus. Ya punya bisnis bareng itu kan bukan berarti harus terus-terusan 24 jam bareng terus. Kadang-kadang kamu butuh juga waktu refreshing. Cara-caranya juga bisa di caranya mungkin lebih dienakin lagi. Sekali seminggu sama teman-teman, itu juga salah satunya. Terus tadi juga seperti katanya Uni juga bikin boundaries gitu, bikin peraturan-peraturan mana yang bisa dibahas, sampai kapan bisa dibahas, supaya nggak bertele-tele dan jadinya merusak rumah tangga juga. Tapi sebenarnya ya menurut aku banyak yang disyukuri juga kok dari berbisnis bersama pasangan gitu. Karena banyak juga yang aku lihat tuh pasangan-pasangan yang tidak bisa menemukan satu sama lain bahkan sepanjang pernikahannya nggak pernah ngobrol, nggak pernah berkomunikasi. Tapi ternyata mungkin kadang-kadang jalannya dikasih rezekinya sama Allah lewat bisnis bareng, lewat kerja bareng. Ya itu mungkin satu dan banyak hal yang harus kita syukuri ya kan? Wah seru banget loh. Uni terima kasih loh obrolannya hari ini. Sukses buat annual show-nya dan show-show tahun-tahun berikutnya. Semoga semakin sukses, semakin berkah juga buat banyak orang di sekitar Uni. Dan semuanya jangan lupa nanti ditonton, berarti di Instagramnya ada ya? Apa tuh? Nanti bakal live di Instagram dong. Di YouTube. Di YouTube channelnya Ria Miranda. Tanggal 7 Desember. Pokoknya dicatat. Nanti waktunya bisa cek di Instagramnya Ria Miranda. Jangan lupa ya. Terima kasih Uni, insya Allah aku datang. Biasanya jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya Bun Lifetime. Sampai jumpa, bye Besti.